Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan ridho berkah dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid kami yang kita muliakan dan kita agungkan ini dalam rangka melaksanakan kajian tahajud subuh. Selanjutnya salawat salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kiranya syafaat dan pertolongan baik di dunia dan akhirat kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Jami beserta sahabat-sahabat pengurus BKM yang hadir pada pagi hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan guru, para ulama yang berhadir, wabil khusus kepada Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sultan Saranir Dalkum PMA yang telah berhadir bersama-sama kita di pagi hari ini. Hari ini Ahad tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Desember tahun 2024, kita kembali berkumpul dan bertemu untuk melanjutkan kajian malam subuh, di mana berdasarkan catatan yang kami dapat untuk tema pada hari ini yaitu tanggung jawab pemimpin sebagai penuntut ke jalan yang baik dalam perspektif Al-Quran. Semoga kiranya kajian subuh majelis ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Saya diri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, terutama tuan-tuan guru, para orang tua dan seluruh pengurus BKM yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, di antara yang banyak disebut di dalam ayat-ayat suci Al-Quran
tentang pemimpin, tentang imam atau qudwah, ikutan. Jadi ikutan itu tentunya bermacam-macam, atau orang yang diikut itu bermacam-macam. Dan disebutkan dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasul itu ada uswah atau contoh yang baik. Uswah itu artinya qudwah. Qudwah itu kira-kira alladzi yuttaba'u bih. Orang yang ada pengikutnya, orang yang diikuti orang yang dicontoh orang lain. Jadi ada uswatun hasanah, tapi ada juga uswatun sayyi'ah, contoh yang buruk. Artinya dia membuat satu contoh kemudian diikut orang. Jadi ada bersabda, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Satu riwayat ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik lalu kemudian diikuti orang yang dia contohkan itu, maka dia dapat pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang membuat sunnah yang buruk, maksudnya tradisi atau kebiasaan yang buruk, lalu diikuti orang kebiasaan buruknya itu atau yang dia contohkan itu, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bicara pemimpin atau macam-macam sebutannya di dalam ayat, tapi intinya adalah orang yang menjadi ikutan, orang yang menjadi penanggung jawab. Banyak ayat-ayatnya. Sebutan-sebutan pemimpin itu diantaranya khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi ada khalifah. Ini sebahagian besar ulama mengartikan khalifah di situ adalah pemimpin. Jadi Allah sudah memprogram dari dulu ada pemimpin, ya, ada pemimpin di muka bumi ini. Itulah pemimpin pertamanya Adam alaihissalam. Ada juga sebutannya imam. Imam. Tadi telah dibaca ayat 124 surah Al-Baqarah. Allah katakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim dipuji oleh Allah, maka dia lulus dengan sempurna. Dia sempurnakan ujian ini. Maka kemudian Allah menyatakan, aku akan jadikan engkau menjadi pemimpin, karena dia telah lulus seleksi. Dan seleksinya itu tidak hanya tertulis. Kalau kita lihat dalam tafsir, ya, bahwa yang disempurnakan atau yang dilaksanakan oleh Ibrahim berupa alaihissalam, berupa ujian itu dalam bentuk, ya, perbuatan pekerjaan besar atau berat, tapi kemudian dia laksanakan itu dengan sempurna. Maka dengan itulah Allah menyatakan bahwa Ibrahim itu menjadi pemimpin. Linnas inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau
menjadi imam bagi manusia, pada semua manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat ideal menjadi contoh ya kepada semua kita yang mau jadi pemimpin. Tidak hanya mau jadi pemimpin ya masyarakat, tapi pemimpin keluarga. Nabi Ibrahim itu paling sukses ya menjadi kepala rumah tangga sebagai ayah, sebagai suami. Allah pastikan dalam Al-Quran keluarga terbaik adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari sekalian alam. Jadi berapa jumlah kakak di dunia ini dari dulu sampai nanti, maka Allah katakan ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, bahwa yang dipilih Allah yang terbaik itu adalah keluarga Imran dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari sekalian alam. Bayangkan Bapak Ibu, makanya kita bukan kebetulan itu kalau bersolawat kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan pernah selip tidak kita mengatakan kama shallaita ala ya ala Adam wa ala ali Adam. Tidak pernah itu kan? Kama shallaita ala Nuh wa ala ali Nuh. Nuh bagus, dipilih Allah Adam dan Nuh, tapi ternyata keluarganya tidak terpilih karena istri Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh itu durhaka, namanya terkenal dengan Kan'an. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jadi ini menjadi penting bagi kita. Apakah banyak Nabi Ibrahim itu sukses dalam menata keluarganya? Dari 25 Rasul itu kalau kita lihat nanti ada 17 yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim ini. Maka dijuluki dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena hebatnya. Dan memang dia doakan lebih sepertiga doa dalam Al-Quran itu doa Nabi Ibrahim. Dan yang banyak didoakan Nabi Ibrahim itu adalah tentang keluarganya, anak-anaknya. Bahwa yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyebutkan dia sebagai imam, dia mohon kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah termasuk anak cucuku yang menjadi pemimpin nanti di kemudian hari? Allah tidak katakan iya, tapi Allah katakan qala la yanalu 'ahdiz zalimin, tidak mencapai atau tidak termasuk ya janji kami kepada orang zalim. Kalau dia baik, anak bisa pemimpin, cucu. Jadi tidak harus pakai MKM begitu kan? Itu kalau bersih ayat ini tadi, itu silakan Allah mau jadi pemimpin, mau jadi ya apa anak-anak keturunan itu boleh saja. Jadi tidak salah nepotisme itu. Bahkan didoakan Nabi Ibrahim, dia mohon kepada Allah ya supaya anak cucunya pun menjadi pemimpin. Tapi Allah tidak katakan dia asalkan ayahnya baik. Apakah langsung anaknya baik? Tentu. Maka dikatakan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah ini, qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Apa mafhum mukhalafahnya? Ya, kalau kepada orang yang layak, yang betul-betul punya kualitas, maka itu juga bisa anak cucu. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, cucunya Nabi Yusuf, sampai dari keturunan ini sampai kepada Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi wali. Nah, wali ini juga disebutkan pemimpin, itu juga banyak dalam Al-Quran. Ayat akhiril mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Menjadi
viral dulu soal ya, ayat 51 surah Al-Maidah tentang wali. Wali itu diartikan pemimpin. Ada lagi ulul amri yang memegang urusan daripada umat. Disebutkan juga artinya pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi Allah menyuruh kita supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kepada ulul amri. Itu diartikan juga pemimpin. Cuma nanti berbeda. Ada pemimpin formal, ada pemimpin yang non formal, ada juga pemimpin dalam pemerintahan, tapi ada juga pemimpin dalam hal-hal urusan yang terkait dengan urusan agama. Jadi bisa ulama, bisa juga umara, bisa juga yang lainnya. Ya, kita paling tidak kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita itu juga harus punya kriteria, harus ada standar. Ini yang menjadi masalah kita. Sebetulnya tujuan daripada kajian ini bagaimana kita semua punya semangat lewat semangat Al-Quran kita menyiapkan pemimpin-pemimpin yang punya standar. Ini kadang-kadang mau jadi PNS itu ada seleksinya, ada ujiannya. Capek kalau saya lihat anak-anak supaya lulus dia. Ada ujian lewat aplikasi, ada nanti ujian. Mungkin besok ujian lah. Anak-anak kita calon-calon ASN dan juga P3K bawa nanti ke BKN dan nanti dikasih laptop yang disediakan oleh panitia. Tidak boleh bawa laptop sendiri. Begitulah yang ketatnya. Tapi giliran nanti menjadi pemimpin yang lainnya tidak ada standar. Kalau Namro Aceh kalau mau jadi wali kota, jadi gubernur itu harus pandai baca Al-Quran. Tapi hanya pandai saja, maunya kan pandai baca kitab, pandai hafal dia maunya Al-Quran seperti imam kita tadi. Maunya bisa juga dia pidato dua bahasa Arab umpamanya, kalau dia Muslim bahasa Inggris. Barulah kita semangat punya pemimpin begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyatakan dalam ayat tadi itu bahwa Nabi Ibrahim diujinya dulu. Dalam tafsir disebutkan apa ujiannya? Ada 10 macam. 10 macam itulah yang disebut di dalam surah Al-Baqarah atau At-Taubah ayat 111. Yang disebutkan Allah yang 10 macam dalam ayat itu dipenuhi oleh Nabi Ibrahim. Ada mengatakan yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Bukan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mulai dari ibadah yang bagus sampai dia ada nanti disebutkan yang bisa menyelesaikan amanah, menjaga kehormatannya, itu semua dipenuhi oleh Nabi Ibrahim. Ada mengatakan dalam surah Al-Ahzab ada disebutkan di situ sifat-sifat mulia. Kalau sekarang disebutkan punya integritas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi telah dibaca ayat surah As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah. Dicatat dengan kita ayat ini, ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang menunjuki kepada perintah kami, kepada aturan-aturan kami. Lamma sabaru, manakala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini menjadi penting Bapak Ibu kita fahami, kita lihat ayat pendek ini. Walaupun pendeknya, tapi paling tidak
ada 3 hal dalam ayat ini ya yang menjadi hal yang penting digarisbawahi tentang kriteria pemimpin itu atau untuk melahirkan pemimpin yang baik. Jadi pertama Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan a'immah, dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin. Jadi maksudnya seyogianya pemimpin itu ya tidak yang diimpor, tidak dari orang lain. Yang terbaik itu yang memimpin bangsanya adalah orang dia, yang memimpin di wilayahnya adalah orang itu, yang memimpin kaum itu adalah dari kaum itu. Jelas dikatakan Allah, kami jadikan pemimpin itu dari mereka. Maka kalau begitu kita harus ya punya keinginan supaya dari kita ini ada pemimpin-pemimpin. Kalau ternyata nanti pemimpin kita itu tidak baik, itu berarti kita tidak baik. Pemimpin itu adalah cerminan dari yang dipimpin. Kalau banyak pemimpin hari ini tidak jujur, maka bisa dikatakan pada hari ini banyak kita ini yang tidak jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dulu ketika dilantik sebagai pejabat kecil lah, banyak kawan yang menangis. Sayanglah Ustaz, kata, berarti Bapak sayang, aku bilang, karena dia pun pejabat juga. Nah, ketika saya dilantik sebagai kepala kantor urusan agama dulu tahun berapa itu, jadi banyak kawan-kawan yang sama-sama Ustaz juga. Ada yang sampai menangis, itu saya bertanya, Ustazlah nanti Ustaz, kenapa? Berarti asal jadi pemimpin urusan umat. Apa iya? Mestinya pemimpin lebih baik dari yang pemimpin. Kita lihat dulu, saya bilang, hilanglah nanti pengajian Ustaz. Baru setahun 2 tahun, saya alhamdulillah tidak ada yang hilang pengajian saya, tidak ada yang yang rusak nama saya, biasa-biasa saja. Itulah contohnya. Yang banyak orang sekarang, kemarin saya jumpa dengan kawan saya sudah pernah mencalon anggota DPR RI. Jadi tak jadi, ada yang menghalanginya, kira-kira begitu. Saya bersyukur Ustaz tak jadi, Ustaz tahu saya belum mau mencalon, mereka tak jadi. Belum calon tetap, masih tetap calon waktu itu. Jadi bersyukur, saya syukur Ustaz tak jadi, Ustaz kata. Lagi-lagi yang besar. Mungkin bapak-bapak pun ada dibangun mindset kita seperti itu. Kalau pemimpin rusak, padahal kalau pemimpin mestinya lebih baik. Nabi-nabi itu semua itu pemimpin, Rasul itu pemimpin, ulama-ulama kita itu pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa kita yang kita kenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik. Cuma sebahagian mereka menolak, tapi pemimpin. Sebahagian mereka tidak mau pemimpin orang, tapi bagaimana paling tidak mereka pemimpin. Maka itu yang pertama Bapak Ibu, kita harus paling tidak selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan, kemudian anak cucu menjadi qurratu ain, yang membuat tenang batin. Jadi maunya kita ini punya anak itu membuat batin bahagia, qurratu ain namanya. Punya istri itu membuat bahagia, suami membuat bahagia. Itulah doa itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu istilah Arab yang artinya menenangkan mata, menenangkan batin. Maka kata Rasulullah, al-mar'atu shalihah idza nadartaha sarwatka. Istri yang baik itu kalau kau pandang dia bahagia perasaan. Nanti sudah pulang ke rumah tes dulu
pandang dulu wajah bapak 2-3 menit. Apa perasaan bapak ibu? Dipandang dulu pasangan kita itu. Kalau ada pada saat bergetar atau merasa bahagia, ya Allah, alhamdulillah kau anugerahi aku suami sebaik ini. Itu nanti macam-macam itu saya ceritakan sama orang. Nanti rasakan sendirilah. Ada orang juga ada cerita dia sama aku tak kurasa lagi. Aku kalau ketemu dengan istri itu darah tinggi katanya. Banyak itu. Ada orang sekarang yang banyak orang sekarang malas cepat pulang dari kantor. Sudah mau maghrib belum pulang. Ditanya, kenapa belum pulang? Aku sudah ke rumah. Dan aku rasa pikiran katanya. Tahu busuk kalau di rumah katanya. Nah, jadi banyak orang begitu. Tidak lagi muncul rasa bahagia bersama dengan keluarga. Nah, ini apa yang salah itu? Saya rasa bukan salah wajah itu, bukan salah tampang, tapi di situ yang salah ini tadi tidak dianugerahi Allah kita yang namanya qurratu ain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di kampung saya katanya cerita meninggal istri orang, menangis dia. Ada yang curiga, padahal tidaknya sebetulnya. Ketika ditanya kenapa kau yang menangis, istrinya yang mati. Aku sedih katanya, dia sudah mati istrinya, aku belum mati-mati katanya. Nah, kalau sampai seperti itu menderita kalilah batinnya. Iri dia sama orang yang sudah wafat pasangan. Dia sudah berdoa tak mati-mati, makin sehat pula ditengoknya kan. Karena umumnya lebih cepat meninggal suami daripada istri. Iya kan? Karena istri itu biasanya lebih kuat menahan persoalan-persoalan. Tapi satu-satu ada juga yang lebih cepat atau membuat meninggal istri. Kembali kepada kenyataan. Kemudian yang kedua Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Bahwa pemimpin itu yahdu, mereka itu menunjuki. Berarti dia yang menjadi panutan. Yang menunjukkan dari hidayah. Pemimpin itu membawa hidayah kepada rakyat, kepada yang dia pimpin. Saya selalu katakan, maunya kita pimpinan-pimpinan ormas ini ada seleksinya sini. Saya bilang itu sama ketua Al-Wasliyah, sama ketua Muhammadiyah. Saya kebetulan akrab dengan ketua-ketua ormas. Seluruh saya punya siapa yang mau jadi ketua MUI? Ada dulu maunya seleksi. Kita inilah. Saya kebetulan ketua Medan, ketua NU Medan saya. Maka tadi dipanggil kiai. Sebetulnya kiai itu berat syaratnya. Syarat kiai itu 3 kata Ustaz Somad. Yang pertama, dia harus pandai baca kitab kuning. Saya alhamdulillah pernah menang tingkat nasional baca kitab kuning. Tapi lawannya kapua-kapua se-Indonesia. Rasakan orang pandai itu yang lain makan menang saya. Kalau mau menang itulah cari lawan yang tidak pandai-pandai. Tapi saya pernah menang di tahun 2012. Yang kedua kalau Ustaz Somad harus punya pesantren. Saya alhamdulillah pesantren saya ada 3. Pesantren tahfidz Quran. Yang ketiga katanya syaratnya minimal istrinya 2. Nah ini yang berulang. Jadi saya sebetulnya tidak senang disebutkan kiai ya kan. Tapi itu tradisi NU itu, asalkan ketua kecamatan, ketua kabupaten kota, PC namanya itu katanya harus kiai. Jadi ini tidak mulai. Saya percaya juga itu, makanya saya sudah pensiun bolehlah saya pikir cari-cari. Tapi itu ada. Kalau istri boleh katanya 3 syarat. Yang pertama harus lebih tua dari dia. Dia ketuaan sudah harus lebih tua katanya baru boleh. Yang kedua katanya harus lebih gemuk karena dia sudah gemuk kali, bukan hanya gemuk. Baru yang ketiga katanya langkahi bayar saya katanya. Itulah syarat ketiga baru bisa. Jadi tidak mudah kalau dibedakan ini. Jadi kalau lain kali di sini tidak usah dibilang saya kiai. Karena nanti takut ada curiga di sini ada kakak ipar saya nanti diberitakan pula yang bahwa saya sudah kiai. Syaratnya kata Ustaz Somad 3. Jadi imam itu harus menunjuki, mesti
Mestinya kalau dia imam, bisa dia jadi imam sholat. Kenapa disebutkan imam pemimpin itu? Itu dari imam sholat. Jadi imam itu harus pandai jadi imam sholat. Imam sholat itulah mestinya jadi lurah umpamanya, jadi camat. Makanya kalau kita lihat, sudah pernah dulu dibuat itu oleh Kementerian Agama, ada kriteria masjid itu. Ada masjid raya, ada masjid apa istilahnya itu, masjid jami. Nah, jami itu sebetulnya itu masjid kecamatan. Mudah-mudahan ini dulu kalau Kalimantan Barat inilah masjid memang kecamatannya. Maka ini sudah bisa menjadi ya masjid kabupaten kota sebesar ini. Nah, jami masjidnya. Baru di atasnya masjid raya, itu masjid kabupaten. Baru nanti masjid agung, itu masjid provinsi. Baru nanti ada masjid negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di Google nanti, masjid mana yang paling hebat di dunia ini, untuk saat ini rumahnya masjid Syiah, masjid Ali bin Abi Thalib. Itu kira-kira ya 600.000 triliun apa namanya, bukan 6.000 triliun ya, 6.000 triliun, banyak kali itu, sama dengan utang Indonesia hampir separuh. Itulah ya 100 ton ya apa namanya itu emas untuk permit-permitnya. Saya ingin juga itu di Irak itu, kalau masjid Nabawi itu masih ya 225 ribu triliun atau berapa itu, masih kalah subhanallah. Jadi imam itu Allah katakan yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk kepada perintah-perintah atau kepada syariat, kepada agama. Kemudian yang ketiga, lamma sabar, manakala mereka bersabar. Apa maksudnya di sini? Pemimpin yang baik itu, pemimpin yang ideal itu baru lahir manakala umat itu berusaha keras. Sabar dalam Al-Quran hampir ya, nah itu lebih banyak maknanya berjuang tanpa berhenti, berjuang dengan sungguh, itu makna sabar. Kalau tadi walaupun ada sabar itu maknanya menahan rasa sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin anak keturunannya menjadi pemimpin, dikeliklah dulu ada pidato Ali Hidayat tentang bagaimana nanti melahirkan pemimpin-pemimpin Islam tahun 2045, tahun emas. Kan kita kan menunggu ini, tidak lama lagi, tinggal 20 tahun lagi. Apa persiapan kita untuk ya menyongsong tahun 2045 itu? Nah, salah satunya persiapkanlah tidak anak cucu kita, tidak cucu kita, cicit kita, lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Allah katakan ya lamma sabaru, manakala bersabar mereka barulah lahir pemimpin-pemimpin itu. Kalau ditanya apa cita-cita, saya punya cita-cita ya anak saya selain alim, soleh, dan dia nanti menjadi pemimpin di masanya, pemimpin kepada keluarga, kepada rakyat, kepada masyarakat. Tidak mudah Bapak. Saya mungkin sudah lebih 1.000 orang yang saya wisuda, orang yang hafal Al-Quran. Tapi bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh itu tidak mudah. Walaupun dipuji orang kaya, walaupun banyak yang sudah ada menulis tentang biografi saya, bagaimana ya katanya sudah berhasil melahirkan anak yang berkualitas. Tapi menurut saya pun sepertiga. Anak saya paling kecil sudah hafiz 30. Jadi minta orang saja sebagai imam. Sudah jauh lebih baik dia dari saya sebagai imam. Kalau berdoanya sudah lebih panjang doanya dari saya, karena dia dipersiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita berjuang. Marilah kita berjuang. Jangan tunggu lahir anak-anak orang lain.
orang lain pun tidak jauh beda dengan kita. Harus semua kita punya cita-cita. Mungkin Bang Zaini nanti lebih bagus, mungkin Ustaz Husin lebih bagus. Tapi kalau tidak semua kita berjuang untuk melahirkan anak-anak yang soleh itu, ya, atau anak-anak yang bakal jadi pemimpin itu, maka ya seperti nilai sulit mencari orang yang berkualitas. Bisa dia baca Quran, tapi tidak bisa dia sukses menjadi pemimpin yang lain. Pokoknya kan kita itu selain imam di masjid, imam juga dalam hal lain. Ya, kalau bisa kaya lagi dia bisa menjadi pemimpin dalam ekonomi, dalam politik. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat di dalam kitab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tulisan daripada Said Hawa. Rasulullah itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam hal politik, pemimpin dalam perang. Berarti Nabi itu ya adalah rajul daulah sia-sia wa askarian, begitu bahasa Arabnya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin rajul daulah, pemimpin bangsa, baik itu pemimpin politik maupun pemimpin perang. Selain jenderal, Rasulullah itu kalau tidak merendahkan dia disebut jenderal. Nabi itu jenderal, bintang berapa itu Allah. Tapi dia juga pemimpin di masjid, pemimpin di halaqah, di majelis taklim dan sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Al-Quran. Ya, sekali lagi sebagaimana yang disebut dalam pengantar, bahwa Al-Quran tidak hanya satu ayat, tidak hanya 10, cukup banyak ayat-ayat ya, yang mengisyaratkan, menjelaskan secara nyata bahwa harus menjadi tujuan atau menjadi harapan kita paling tidak akan lahir ya pemimpin-pemimpin. Dari siapa? Dari kamu, dari mereka, dari saya, dari bapak dan dari ibu-ibu. Semua kita berdoa, berjuang, berusaha keras supaya lahir tidak anak kita, cucu kita, tidak cucu kita. Pokoknya ya seperti Erdogan ini, Erdogan itu apa namanya? Itu biar tahu kita diprogram itu oleh kakeknya itu berjuang sampai lahir akan menjadi negara sekuler itu, Turki itu berapa tahun itu. Tapi itu Erdogan itu selain dia hafal Al-Quran, ahli agama, kemudian dia sekarang sudah pemimpin yang sangat disegani dunia. Tapi itu tidak lahir begitu saja. Allah katakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah untuk memberikan dialog interaktif kepada Ustaz. Untuk itu ada nggak yang mau bertanya dari pihak Bapak sekarang? Dari Bapak-Bapak ada? Ada ya? Dari Ibu juga ada? Oh ya. Oke. Untuk dialog interaktif kita pakai waktu durasi 10 menit ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyimak apa yang Ustaz utarakan tadi, masalahnya itu lebih benar. Kita di sini diminta semua sebagai kepala rumah tangga maupun di masyarakat, kalau bisa jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, kan gitu Ustaz. Setelah saya perhatikan ini kebanyakan sekarang ini, ya baik dari rejim kemarin, sekarang belum jelas benar. Kita ini hanya sebagai observer saja, Pak. Istilahnya kalau dalam arti kata bahasa modernnya dibibir saja, karena ini Ustaz, kebanyakan kalau saya perhatikan kita ini di masyarakat maupun di kantor-kantor lama dalam hal
untuk menjadi pemimpin itu mereka tuh berani mengucapkan sumpah ya sebelum diambil dia sebelum menjabat dia atau sebagai pemimpin dia tuh disumpah Ustaz, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang saya bersumpah. Tapi dalam pelaksanaannya Ustaz, semua itu nonsen Ustaz, karena visi dan misinya itu tidak jelas. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak pemimpin di Indonesia ini bukan karena dia dipilih, diminta, tapi dia meminta gitu Ustaz. Nah, ya sekarang saya tanyakan, ini di mana yang salah Ustaz? Karena banyak pemimpin kita di sini itu tadi meminta bukan diminta, tapi dalam pelaksanaannya semua itu lari dari jalur akidah kalau memang dia yang dan kata orang beriman. Contoh, banyak sekarang timbulnya kasus itu sampai ke kasus hukum tuh orang yang semuanya ini tahu agama Ustaz, bahkan backgroundnya itu dari banyak dari pesantren, tapi gitu dipercayakan semuanya lah ternyata. Ya kalau masyarakat pada umumnya ini ya terutama menengah ke bawah itu untuk memilih pemimpin itu apa yang dia kasih dia terima aja Ustaz. Nah, jadinya yang kita tanyakan sama Ustaz sekarang ini, di mana ini kesalahannya Ustaz? Mau kita buat gimana baiknya pun, tapi nyatanya ya seperti itu. Ya, hanya sampai di sini Ustaz. Terima kasih wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa langsung dijawab atau ada pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz, saya di sini hanya minta penjelasan. Kalau bisa seorang pemimpin itu dari kaumnya sendiri, apakah dari kaumnya sendiri itu harus orang pribumi? Terus yang kedua, yang terjadi sekarang ini, khususnya Indonesia ya, ini yang jadi pemimpin itu mamanya orang pribumi, ya. Bapaknya orang Cina, mau Jokowi mau Prabowo, apakah ini menyalahi gitu Pak? Yang sesuai ada di Al-Quran yang Pak Ustadz baca tadi. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya tidak sampai cerita presiden tadi, tidak sampai cerita gubernur, tidak sampai cerita wali kota dan bupati. Sebetulnya kalau kita cerita pemimpin itu dimulai daripada pemimpin yang paling bawah. Tidak akan rusak satu kelurahan kalau satu lingkungan baik. Setiap lingkungan baik tidak akan rusak ya kelurahan. Dan satu lingkungan yang mungkin hanya 200 kakak tidak akan rusak kalau semua kita punya garansi anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Saya pernah diteleponnya satu malam, anak bapak ditangkap ini. Jadi sebelum kita proses masih bisa negosiasi, maki dia. Cuma tak ada malah yang mereka. Kalau kau pikir anakku ada yang berkeliaran di atas jam 10, anak saya sudah jam 10 itu sudah dirubah semua, langsung dimatikan. Jadi maksud saya itu bagaimana kita memastikan kita ini punya orientasi yang betul-betul serius bahwa anak kita ini siap di masa depan, siap dia mau jadi pemimpin. Nah ini, jadi kalau dikatakan tadi, ya ini sebetulnya yang beragama, dia memang beragama, tapi tidak punya integritas. Coba kita lihat dalam ayat 55 surah Yusuf. Kalau tadi bolehkah meminta jadi pemimpin, sebetulnya tidak salah. Nah ini dalam ayat ini kita, qala ja'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf berkata kepada raja ketika itu, berikan aku tanggung jawab sebagai kepala bulog bahasa kita sekarang. Khazain itu kan perbendaharaan bumi, berarti dia memberi keuangan yang diminta dia. Nah, jadikan aku ini. Kenapa inni hafizun alim? Karena aku orang yang pandai menjaga dan tahu. Dua banyak.
Kalau ada kita yang sudah memang punya skill yang betul-betul teruji, tidak apa-apa minta. Aku saja ganti Sri Mulyani, karena aku lebih pandai dari dia. Aku lebih bisa menjaga keuangan ini tidak bocor. Kita ini bukan karena kurang ini. Kalau diambil ini, saya bilang walaupun saya kelas gurunya saya di Indonesia. Nah, kenapa bukan pemerintah kenapa bukan negara yang mengelola tambang-tambang ini? Ini kan tambang ini katanya yang banyak ribuan tambang. Nah, nanti selama ini tidak kita kelola dengan negara. Jadi kalau seperti Nabi Yusuf bapak silakan. Ini sayangnya Yusuf ini yang kita bayangkan Nabi Yusuf ini itulah saya tanya dulu. Kalau disebut Nabi Yusuf apa yang terbayang bapak-bapak ini? Tampannya kan, padahal dari 111 ayat surah Yusuf itu hanya 2 ayat cerita tampan di situ. Selebihnya cerita kualitas itu. Ini contohnya. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Bukan khaznu, tapi khazain, kasih aku penjaga ini tadi. Sumber-sumber kekayaan negara ini. Dia minta kepada raja ketika itu. Inni hafiz, aku ini hafiz, bukan hafal Quran maksudnya ini. Aku bisa menjaga, tidak ada kebocoran. Bisa aku jaga ini sumber-sumber kekayaan ini. Alim, dan aku tahu dia punya skill, punya kemampuan. Adakah seperti itu? Kalau ada, ya bawalah ke Prabowo sana. Insya Allah jadi menteri menteri pertanahan, menteri apa, BPR. Kan ini sumber-sumber kekayaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama Pak ya. Aku tak percaya itu waktu di pesantren yang baik yang lari-lari itu. LC itu ada 3 macam. LC ada memang lesen, dia itu lulusan mesin lift. Ada juga LC itu yang lama di Kairo. Nah itu namanya LC juga itu, lama di Kairo. Ada juga LC yang ketiga, lahir dari Kairo. Itu kata orang tuh. Nah, jadi tanya juga kan, aku LC ini katanya rupanya yang lahir dari Kairo. Itu kata Profesor Aslim Siwakan itu sama saya. Bapak itu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga tadi, mohon maaf dari kata semangat. Ini soal pribumi, soal apa? Saya tidak sampai ke sana apa, tetapi ya siapa sebetulnya minum itu kalau dia sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah punya kakak dia di situ, sudah punya KTP, saya rasa sudah masuk juga lah minum namanya ini. Tidak mesti ditelusuri lagi. Ini kan ada katanya Pak Alawi harus katanya diusir dari Indonesia. Aduh ya Allah, saya sedih juga itu. Padahal guru kita yang banyak. Kalaupun dipengaruhi macam mana katanya itu banyak yang palsu. Entah saya pun yang palsunya saya, entah dari minta asli saya ini atau dari minta palsu. Mana tahu saya itu kan. Nah dia pun katanya ada yang palsu, Habib itu. Jadi saya tidak sampai ke sana Pak. Ya pokoknya kalau dia memang sudah kita kenal dari sini, jangan sampai seperti pemain bola. Pemain bola kan begitu mau main boleh diambil dari Thailand. Itulah maksudnya. Kalau ini mobil gak ada, harus kan boleh kita ambil nanti dari sana. Nah, yang dibuat-buat KTP-nya, dibuat kakaknya. Nah, tidak. Tapi kalau kita ini Pak semua keturunan Nabi jadi paling tidak keturunan Nabi Adam kita ini. Jadi Nabi Adam itu kalau hidup dia sekarang yang banyak marganya itu bisa batu bara, bisa dari putih, bisa nasution, bisa banyak lainnya. Nah, karena kita kan pasti keturunan itu. Tapi kita ini katakanlah dibuat apa kriterianya yang sudah di sini ayahnya lahir, itulah yang dimaksud minum tadi. Bisa saja seperti itu, tapi bisa juga lebih ekstrim sedikit lagi. Tapi intinya jangan ditunggu pemimpin itu datang. Seperti ada sebahagian pemahaman sebentar lagi datanglah Imam Mahdi itu katanya. Imam Mahdi itu bukan datang sendiri. Mahdi itu artinya yang menunjuki, orang yang menunjuki. Apakah datang nanti dari langit? Pasti dari kita juga. Datang kata Rasulullah setiap 100 tahun paling tidak ada nanti yang mujaddid, yang dia bisa memperbaharui atau yang bisa dia menjadi yang pelopor nanti dalam masa. Jadi kita jangan nunggu. Itu maksudnya Pak ya. Ya kita ingin dari sinilah. Kalau ada dari jalan
si apa jalan karya inilah nanti pemimpin, apa tidak bahagia kita. Ini Nasution saja pemimpin sudah bahagia saya anak turunnya ibu saya Nasution. Tapi kalau memang dia macam-macam, saya pertama malu juga. Begitu juga kita ini kan. Tapi kalau dia sudah punya integritas seperti yang dikatakan Nabi Yusuf, anak hafiz, ini hafiz, aku adalah orang yang bisa menjaga, alim, dan aku orang yang sangat mengerti. Saya yakin kalau seperti itu Pak, mau nepotisme, mau alumni mana dia, mau alumni UGM, mau alumni sana, tapi yang susah itu tidak ada alumninya Pak. Dicari-cari alumni mana dia, tak ada. Umpamanya ijazahnya pun dicurigai pula. Ini yang penting itu kita Pak. Bukan hanya Bapak yang penting, ya, mahkamah pun jadi penting dia begini. Terima kasih, mohon maaf. Satu lagi ya Pak Ustaz, ada dari Pak Munanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya sekaligus memberi saran atau apa gitu. Jadi kalau berdasarkan apa yang Ustadz sampaikan gitu, itu juga menjadi sebuah kegelisahan bagi saya pribadi Ustadz. Karena memang sudah sepantasnya lah dari orang-orang sekitar kita yang menjadi pemimpin kita. Kemudian kalau saya lihat juga sudah sepantasnya lah para generasi-generasi muda seperti saya dan generasi-generasi Z maupun milenial yang lain itu memikirkan bagaimana cara menjadi pemimpin selanjutnya. Tapi yang terjadi hari ini adalah bagaimana orang-orang seperti saya ini banyak yang apatis dan tak peduli terhadap politik karena memang apa yang ditampilkan oleh para pemimpin-pemimpin kita hari ini Ustaz. Kemudian menurut Ustaz, bagaimanalah kita hari ini agar mindset baik itu kami para generasi-generasi muda maupun para orang-orang tua agar di masa yang akan datang itu bisa yang menjadi pemimpin adalah kami-kami generasi muda ini yang sudah ditempa untuk menjadi pemimpin atau umarok sekaligus ulama. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, berdasarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya jadi terpikir Ustaz, sekarang ini alhamdulillah kita sudah punya menteri agama yang memang ahli di bidang agama Ustaz. Mungkin termasuk Ustaz juga yang pada hari ini menjadi ulama sekaligus umarok. Mungkin di instansi Kementerian Agama Ustaz bisa diberikan lagi gitu kayak standarisasi gitu Ustaz. Standarisasi mengenai kalau mau jadi pemimpin di bidang ini seperti ini, pemimpin di kecamatan seperti ini. Lalu yang ketiga Ustaz, penting juga ini Ustaz, kalau misalnya di berbagai pengajian ataupun majelis-majelis ilmu seperti ini digalakkan gitu Ustaz, pembicaraan mengenai politik yang tujuan itu baik gitu. Karena selama ini juga kita lihat terkadang pembicaraan politik di masjid ataupun di majelis-majelis ilmu itu hanya sebatas bagaimana kita harus memenangkan ini, bukan bagaimana caranya melahirkan pemimpin yang baik. Tapi yang dipikirkan hanya kita harus memenangkan ini. Nah, kalau orientasi umat Islam hari ini hanya seperti itu, maka benarlah kata Rasulullah bahwasanya di masa yang akan datang mendekati akhir zaman, umat Islam hanya sebatas buih di lautan. Baik, itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
saya tidak menjawab tiga-tiganya, tapi ini kan sudah bicara soal teori dan praktek. Bagaimana teknisnya? Sebetulnya gampang. Saya ada kawan cerita, kenapa kalau di daerah Jawa banyak pimpinan-pimpinan pesantren itu yang mudah jadi kepala daerah. Ini contohnya. Saya pernah di Semarang, di jumpa dulu di Balikpapan, ya, di daerah IKN sana. Waktu ada pengukuhan di sana, jadi minum-minum. Jadi disampaikan wakil bupati dari Serdang, dia kan ketua GP Ansor. Ini Ustaz, wakil gubernur ini katanya, wakil gubernur Jawa Tengah waktu itu, gubernurnya gubernurnya Pak Ganjar, wakilnya itu anaknya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu sangat terkenal itu kan. Wah, ini ulama besar di Indonesia ini. Waktu wafat dia di Makkah, saya kebetulan lagi ikut juga haji itu. Ya Allah, itu gempar juga di sana, kita diberitakan itu. Nah, jadi inilah rupanya. Jadi saya selidiki apa mudah anaknya kiai seperti itu jadi wakil gubernur. Cuma karena wakil itu tidak pernah diekspos, itu wakil gubernurnya pasti 37 waktu kami ketemu itu. Jadi banyak ada namanya musyawarah. Musyawarah itu artinya ada jaringan-jaringan pernikahan. Kiai ini punya murid dia 20.000, kiai ini punya murid 20.000, maka menikah anak mereka. Jadi kalau calon nanti sudah pasti satu kursi kalau DPR. Kita contoh langsung. Ini besar jamaah ini. Apa cerita kita di sini? Kita mau siapa di sini yang sudah kita sepakati dia hafizun alim. Dia selain memang punya integritas, punya kemampuan, cobalah dulu kita sepakat. Saya ikutlah itu nanti di situ. Siapa nanti dari Masjid Jamil ini? Umpamanya perlulah dana. Kenapa pun ceritanya tidak cukup nada, tapi perlu dana. Kan kira-kira begitu. Bukan hanya menyogok ya. Kita ini kan menunggu apa yang diberi. Maunya kita ini bersedia dulu memberi. Kalau kita yang kaya 100 juta, saya tidak 5 juta dari saya, dari jamaah ini nanti kalau perlu mencetak balik atau segala macam, selain suara dari kita, lahirlah nanti dari sini satu DPRD, anggota DPRD Kota Medan saja lalu sudah punya peran dia yang banyakan keluar anggaran kita ini. Saya dulu waktu Pak Rahman dulu kalau banyak mungkin yang tak suka sama dia, tapi saya akrab dengan beliau. Apa perlunya Ustaz masjid ini? Kalau DPR ini minta sama saya APBD ini, setiap satu masjid 100 juta setiap tahun. Berapa Ustaz masjid di Medan ini? Ya 1.100-nya Bang bilang 1.100 kali 100 juta kan baru 110 miliar. Sementara APBD kita 6 triliun katanya. Berapa lah itu? Nanti kalau gereja, kalau agama lain minta, kita kasih. Supaya jangan ada tabung-tabung di jalan. Mohon maaf. Kalau 100 juta kan merasa Ustaz agak lumayan ya, dijual Ustaz bisa dikasih juga ini. Mohon maaf, ada masjid satu sarannya baru mau saya setiap mungkin ada setiap minggu di sini bilang apa Ustaz kata orang, jangan dikasih saya amplop bilang. Bisa ditanya itu di ada masjid. Kalau dikasih tiap datang saya amplop, tapi karena setiap minggu bahkan 2 kali sebulan berapa aku rasa. Itu saya bilang. Ada rumahnya begitu ya. Mobil saya paling bagus di sini. Ini vibrasi mobil saya yang paling bagus tadi di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita sudah berpikir apa yang mau kita kasih. Jangan lagi menunggu 100.000, 200.000, 500.000 kaji bagi 5 tahun. Tidak ada artinya itu Pak. Ini gara-gara 500.000 di kampung saya dipilihnya yang tak jelas. Nanti jelas dari mana muncul kawan tiba-tiba muncul dia jadi menang pula dia. Di kampung saya mohon maaf yang Cina kematinya untuk datang mencalon tauhid. Ya di kampung lain satu-satunya di Sumatera Utara ini. Bukan kita keberatan, tapi belum teruji apakah dia baca Fatihah karena ayahnya dia yang masuk Islam. Sudah pengalaman itu. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana teorinya? Jangan minder kita. Coba lalu siapa? Saya sudah punya kualitas. Saya sudah S3. Saya sudah punya ada jejak digitalnya, memang dia sudah punya kemampuan. Jadi kalau saya ini sudah laskar tak berguna, jadi bukan sebetulnya pimpin umarah dan umat ulama ini.
Jadi itu saya kira seperti ini besarnya. Masa pula kita tidak memilih ya orang kita, jamaah kita yang setiap waktu jumpa kita di sini. Beranikah kita mau mengatakan aku jual gelap supaya di Turki itu supaya dia jadi presiden? Ada yang melepas apa namanya gelarnya, melepas apanya, asalkan dia jadi pemimpin di bangsa. Kita pun harus begitu. Apa susahnya itu? Maka baca ayat 65-66 surah Al-Anfal. Allah katakan iyakum minkum ishruna. Kalau kamu 20, yaglibu mi'atain. Kamu bisa mengalahkan 200. Kalau tidak 20, yang bagusnya iyakum minkum mi'atun. Kamu 100 bisa mengalahkan 1000. Begitulah Al-Quran memotivasi kita. Tapi ayat ini jarang dibaca itu. Jarang mendengar, belum pernah aku dengar Ustaz menjelaskan. Bahwa saya sudah membuilah, mohon maaf lidah saya menyampaikan ayat 65 dan 66 surah Al-Anfal itu. Yang penting kita sepakat minimal 20 orang. Kalau 20 orang kita 1 miliar satu orang, itu 20 miliar. Kalau 100 orang 1 miliar, 1000 miliar. Apa yang tak bisa Pak 1000 miliar? Tapi jangankan 20 orang berkawan, kalau kita ini 3 orang pun berselisih. Iya kan? Padahal Al-Quran menyebut 20 orang minimal. Ya saya bilang kalau ada 20 orang, saya nomor 20. Kan 19 kali aku bilang. Mana dapat Ustaz nomor 1? Aku tak berani nomor 1 aku bilang. Karena saya tahu kan dapat Bapak 19, makanya saya bilang saya nomor 20 aku bilang. Itulah tidak mudahnya kita ini berkawan. Yang punya grup siapa? Siapa yang punya grup Pak? Nah, saya sebabnya abang tidak bisa kontraktor nasional mungkin atau pejuang karena tidak ada grup batu bara. Saat itu batu bara terkenal sudah wafat dibigai pula dengan betul begitu Pak. Ya informasi itu tidak pula meninggal. Iya kan? Faisal Basri batu bara. Saudara sepupu beliau ini subhanallah kan keluar. Terima kasih itu ya. Jadi coba nanti program. Jangan sekarang boleh. Jangan nanti 2028 sekarang kita program. Siapa di sini? Satu dari masjid Bapak, satu dari masjid saya. Kalau masjid saya sudah mau itu, ada yang mau bantu. Cuma kebetulan belum menang. Menang itu boleh jadi bukan sekali. Ya itu kemenangan yang tertunda. Tidak 2028, 2029 nanti. Insyaallah kalau dari sini tidak ada nanti anggota DPR dari sini, itu kesalahan jamaah ini, kesalahan kita, bukan kesalahan pribadi-pribadi, kesalahan kita. Ya saya mohon maaf, saya tidak mau lagi bicara soal wudu, soal apa, karena saya melihat banyak dalam Al-Quran ini ayat-ayat ya sosial, ayat-ayat siasat politik yang kadang-kadang tidak disampaikan selamanya. Terima kasih, mohon maaf. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat keberkahan kepada Bapak Ustaz, kami silakan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bil Islam. Allahumma lakal hamdu bil iman. Allahumma lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mal wa lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal thana'u kullu wa antal musta'an wal mushtaka. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'dik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku wa nakhlu'u man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa ilaika nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an waj'alil Qur'ana nura sudurina wa rabi'a qulubina wa jalaa huzunina wa humumina wa qurrata a'yunina. Allahumma ij'alna minal ladzina yuhalliluna halala wa yuharrimuna harama wa la taj'alna minal ladzina yuhalliluna harama wa yuharrimuna halala ya arhamar
rahimin. Allahumma arzuqna a'immatan 'adilah. Allahumma arzuqna a'immatan 'adilah. Allahumma arzuqna imaman 'adilah ya arhamar rahimin. Rabbana ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan tausiah kajian ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Semua kiranya yang disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat berguna untuk kita bagi kita semua. Khususnya tadi tentang tema yang sangat menarik kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita berharap semua kiranya nanti di tahun-tahun yang akan datang akan lahir calon-calon pemimpin di baik di tingkat kota Medan maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional. Akhirul kalam, saya Sekjen Garaha Humas IKN Masjid Kiri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh jamaah yang telah tekun mendengarkan kajian seperti kita ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.